أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah makan malam? Belum. Alhamdulillah kami sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, ketua dan seluruh pengurus lainnya, Pak Imam, orang-orang tua kami, ayah, bunda, abang, kakak yang berhadir atau yang live streaming di fanpage masjid Sobirin Simpang 3. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil cuma satu orang, itu namanya pun belum hafal lagi. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan, salah silap kita dapat ampunan, dan yang paling penting selagi hidup kita ini, hayat di kandung badan berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Seperti doa Nabi SAW, dalam potongan doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi dalam doanya, Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan li min kulli syar. Boleh Bapak Ibu sama-sama? Allahumma ja'al hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan li min kulli syar. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi yang sudah jelas baiknya tetap minta berdoa. Apalagi kita yang belum jelas nih Bapak Ibu. Ya Allah, aku mohon padamu selagi hidup ini adalah ziyadah, tambahan dari segala amal yang baik-baik. Jika kematian dah sampai, maka habis semua dosa, habis semua keburukan, ditutup. Jadi tambah baik terus, dosa dihapuskan. Nah, itu doa Nabi dan doa orang-orang beriman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah masuk tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Kalau kita hitung 6 berarti 24 hari lagi atau 23 hari lagi akan bertemu dengan Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. 4 bulan lagi. Nah, tak terasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita malam hari ini amalan solat sunnah yang mengiringi amalan solat wajib yang paling diperhatikan Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam kitabnya, kitab adab dan solat dalam keseharian itu, amal solat yang diperhatikan Nabi, dia ringan tapi pahalanya besar. Dan kita babnya bab amal ringan berpahala besar. Yang paling utama dari seluruh amal solat wajib. Seorang sahabat tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul afdal amal ya Rasulullah? Apa amal yang paling afdal? Kata Nabi SAW, as-salatu 'alal waqtiha. As-salatu 'alal waqtiha. Salat pada waktunya. Yang dimaksud adalah salat fardu. Salat fardu inilah yang paling diperhatikan sehingga Imam Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi SAW, ma azinallahu li abdin fi syai'in afdaluhu min raka'atain yusallihima. Tidak ada satu pun yang paling diperhatikan Allah dari setiap kesibukan seorang hambanya. Tidak ada satu pun yang paling Allah perhatikan kecuali solatnya. Silakan sibuk, tapi solat mesti yang paling utama. Dan tidak ada seorang yang bisa mendekati Allah Ta'ala kecuali apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala. Tanya kepada Imam Abu Nazar, yaitu Abdullah bin Umar.
Apa yang datang dari Allah? Yang datang dari Allah itu adalah solat. Yang kedua Al-Quran. Pertama Al-Quran, yang kedua solat. Kita tak akan bisa berhubungan dengan Allah kecuali dengan Al-Quran dan solat. Apa beda Quran dengan solat, Bapak Ibu? Ya kan? Ini Quran dan solat ini amalan yang paling utama. Tadi ayat dari Abu Muhammad kata Nabi, tidak ada satupun yang Allah izinkan kepada seorang hamba yang lebih utama baginya kecuali solatnya. Walaupun solatnya hanya 2 rakaat. Ma azinallahu li abdin fi syai'in afdaluhu min raka'atain yusallihima. Dengan solat itulah kita, siapa-siapa yang memperhatikan solatnya, siapa-siapa yang memperhatikan solatnya berarti dia memperhatikan hubungannya dengan Allah. Kalau dia memperhatikan hubungannya dengan Allah, pasti Allah perhatikan dirinya. Dan kata Imam Abu Nazar, kalian tidak akan bisa berhubungan dengan Allah kecuali dari yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu cuma 2. Satu, Quran. Yang satu lagi, solat. Selebihnya adalah penjabaran dari seluruh amal-amal soleh kita. Apa beda antara solat dengan Quran mengaji? Kira-kira Kang, apa bedanya Kang? Kang Kadir. Kata para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Artinya hubungan kasih sayang Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu dengan Quran lah. Bahkan Quran itulah menjadi rahmat, menjadi petunjuk. Jadi siapa yang pegang Quran pasti dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kata Nabi, taraktu fikum amroini, kutinggalkan 2 perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh padanya, lan tadillu abada. Kalian tak akan pernah sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran wa sunnati. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Sunnah Nabi adalah penjabaran wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dalam bentuk praktek amalan dalam keseharian. Jadi antara Quran dan sunnah itu dan hadis Nabi itu adalah bagian satu kesatuan. Quran itu kalamnya, hadis Nabi itu sunnah Nabi itu adalah amalnya. Lalu apa bedanya dengan solat? Kalau solat itu adalah kita yang berhubungan dengan Allah. Jadi bentuk kasihnya Allah Ta'ala, kalau dalam penjelasan para ulama tasawuf, bentuk Allah Ta'ala bentuk Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kehidupan alam semesta ini dengan diutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan pada diri Muhammad itu yang paling istimewa dari semuanya adalah Al-Quran. Jadi inilah dia. Jadi ini rahmat Allah Ta'ala. Pernah ditanya kepada Ibunda Aisyah, seperti apa Rasulullah itu? Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu Quran. Jadi kalau kita pegang Quran, jadikan pedoman, berarti kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Karena Rasulullah itu adalah implementasi, praktek Quran secara perilaku. Lalu ketika kita sholat, apa bentuknya? Sholat itu kita menunaikan hak-hak Allah. Kalau Quran ini, Allah menunaikan hak kita. Agar kita dapat sayangnya. Sedangkan sholat itu kita menunaikan hak Allah. Agar kita beribadah. Jadi 2 hal. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, Quran itu Allah bicara dengan kita. Sedangkan sholat itu kita yang bicara dengan Allah. Pertanyaannya, kita merasa tidak sedang sholat itu kita bicara sama Allah? Nah, ini pula masalahnya ini kan. Sedang sholat kita masih bicara dengan pikiran kita sendiri. Perut lapar terkenang makannya, hilang kunci teringat di mana nyimpan tadi. Ini memang sholat ini luar biasa. Satu-satunya pekerjaan yang paling sulit untuk dikonsentrasikan, untuk diperhatikan, untuk dirasakan, sholat. Tidak sehebat apapun orangnya, sehebat apapun, untuk bisa konsentrasi sholat itu luar biasa. Kenapa? Karena iblis dan syaitan dari golongan jin tidak akan pernah senang orang dapat sholat yang khusyuk. Karena itu pekerjaan yang paling Allah cintai, dan itu pula lah pekerjaan yang paling dibenci oleh iblis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjaga sholat wajib adalah hal yang paling penting. Maka agar kualitas sholat wajib kita semakin berkualitas, kata para ulama, kerjakan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib yang diperhatikan Nabi. Yang kemudian dengan sholat wajib itu jika terdapat kekurangan, maka sholat-sholat sunnah itulah sebagai penambal, kata orang Melayu. Sebagai penambah. Pertama, kalau wajib itu berarti kita menunaikan hak Allah. Kalau sunat itu berarti kita dengan senang hati. Bukan paksaan, tetapi ada bonus. Artinya seseorang mengerjakan kerjaan tambahan agar dia mendapat kasih sayang. Misalnya masuk pagi jam 8. Masuk kantor jam 8. Dia masuk setengah 8.
Kenapa lebih cepat? Supaya tidak terlambat, supaya dapat promosi, ya kan? Supaya dapat kualitas terbaik. Jadi sholat sunnah ini adalah bagian dari agar kualitas sholat wajib kita tambah baik. Dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Inna taqrabal, sesungguhnya, innal ibadi, sesungguhnya antara hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, innal ibadi taqarraba ilallah, sesungguhnya hambaku mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadaku dengan beramal wajib. Amal wajib apa? Salat, puasa, zakat, pergi haji. Apa kata Allah? Aku mencintai amalannya. Jadi Allah cinta dengan perbuatan kita. Wa innal ibadi, dan jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat yang mengiringi amal wajib, maka aku mencintai dirinya. Ini dua perkara yang beda nih. Satu, Allah suka dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Ketika kita beramal sunat, Allah langsung suka sama kita. Kira-kira Bapak Ibu mau suka dengan Allah suka dengan perbuatan kita atau Allah suka dengan kita ya? Ada Allah suka dengan perbuatannya, tapi belum tentu Allah suka sama kita. Tapi kalau Allah sudah suka dengan seorang hamba, maka pasti suka dengan semua perbuatannya. Maka hadis ini panjang. Apa kata Allah Ta'ala? Jika aku sudah mencintai seorang hambaku, maka kalau dia bicaranya mulutku. Kalau dia berkata-kata, maka mulutnya adalah mulutku. Kalau dia melihat, matanya adalah mataku. Kalau dia mendengar, telinganya adalah telingaku. Kalau dia mau gapai, tangannya adalah tanganku. Kalau dia melangkah, kakinya adalah kakiku. Luar biasa. Bukan maksudnya kita ini menyatu wujudnya dengan Allah. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, artinya kalau seorang sudah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal sunat, maka seluruh ucapannya diridhoi Allah. Maka seluruh penglihatannya dari matanya yang Allah ridhoi, dari tangannya yang Allah ridhoi, dari kakinya yang Allah ridhoi, dari telinganya yang Allah ridhoi. Maka kalau sudah Allah ridho berarti bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah yang menyukai dia. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, ini fadilah-fadilahnya. Kalau sudah Allah suka sama kita, apa hadiah Bu? Contoh, di antara amalan yang paling Allah suka adalah menghadirkan dua sifat. Satu takwa, yang satu lagi abror. Kalau takwa langsung masuk surga, kalau abror hadiahnya tidak ada yang pantas kecuali masuk surga juga. Contoh apa Bu? Puasa dengan haji. Puasa dengan haji ini amalan yang luar biasa. Setelah sholat, puasa, zakat, haji. Apa keistimewaan dari orang-orang yang melaksanakan? Mantap. Mantap. Kalau tadi agak pecah. Apa keistimewaan orang-orang yang melaksanakan puasa dibanding dengan amalan yang lain? Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, saya belum jelaskan sholatnya ya, tapi bagaimana kita ingin dapatkan kedekatan dengan Allah itu yang luar biasa pahala kebaikannya. Puasa itu Bapak Ibu dengan senang hati kita tidak makan minum dan menjaga diri dari apa yang Allah larang sekalipun perbuatan itu halal. Makan itu halal enggak Bu? Halal. Minum halal, suami istri halal. Tapi kita dengan senang hati untuk sungguh-sungguh mengamalkannya di saat Allah melarang pada waktu yang Allah tentukan. Makanya orang puasa hadiahnya apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang takwa. Kalau udah takwa balasannya surga, Pak. Allah jelaskan uiddat wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya dijanjikan Allah untuk orang takwa. Orang takwa itu tadi, dia dengan rela hati, kalau sudah peraturan Allah, walaupun itu halal, kata Allah tinggalkan, dia siap. Yang kedua haji. Ini. Baik kita pergi haji lagi Pak ya. Ini awak kalau udah cerita haji ini lain rasanya Pak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, saya dengan Haji Dodi ini punya cerita luar biasa ketika haji. Apalagi ketika wukuf di Arafah tuh. Nah, ini yang belum pernah, mungkin takkan pernah terulang lagi sampai mati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ini kalau terkenang itu mau nangis aja dia. Teringat mikrofon kecil yang beliau punya yang digantung di leher saya tuh kan. Masya Allah. Masih ada mikrofonnya wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa itu haji? Kan Nabi katakan al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Umrah ke umrah itu penghapusan dosa. Siapa yang hajinya mabrur, haji yang mabrur tidak ada lagi yang pantas untuk dibalas
Tidak ada lagi pantas untuk dibayar jasanya. Tidak ada lagi yang pantas bagi haji mabrur itu kecuali masuk surga. Haji itu masuk surga. Dikasih harta, tidak pantas lagi. Udah cukup dengan zakat dan sedekah itu. Dikasih sehat dengan puasa, dengan jadi orang takwa. Kalau sudah haji, semua dah sempurna, dah masuk surga aja lagi. Apapun dikasih dunia pangkat, tidak cocok lagi. Masuk surga aja. Gitulah. Hakikatnya orang berhaji. Ada apa di dalam haji? Satu, dia dengan rela menanggalkan pakaian kebesaran dirinya. Walau hanya dengan berpakaian ihram itu maknanya dia meninggalkan semua yang Allah bolehkan dengan senang hati. Pakai baju boleh, tapi tak pakai baju. Pakai kupiah boleh, tapi tak pakai kupiah. Jadi dua amalan yang menahan diri itu. Puasa satu, ihram satu ketika berihram. Bahkan dengan ihram itu betullah kita polos betul. Sampai-sampai kita dimintakan keadaan bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Seperti bayi baru lahir, dikasih kain lampin, dikasih kain lampin. Seperti jenazah yang akan mati, dikasih kain kapan. Maka kata para ulama, kita ini hidup di antara dua kain cuma, Pak. Pas lahir kain lampin, pas mati kain kapan. Yang lain-lain ini aksesoris untuk kita buat aja. Kita lahir disambut bidan, kita mati digali tukang kuburan. Ini banyak cuma. Apa yang dimuliakan Allah balik kita? Ini amalan yang luar biasa. Untuk menghadirkan semua itu ada amalan-amalan yang ringan-ringan tapi menghantarkan kebaikan yang Allah suka sama kita. Ringan ya Pak. Kan amalan wajib jelas. Amalan wajib paling utama sholat, puasa, zakat, haji ya. Kalau udah puasa dengan sholat dengan haji ini sudah baik, maka diiringi dengan amalan sunat yang lain. Allah katakan, aku mencintai hambaku. Kalau udah aku cinta, maka seluruh urusannya itu urusanku. Dalam tafsirnya, dalam syarahannya kan, mulutnya adalah ucapanku, matanya, telingaku, tangannya, tanganku, kakinya, kakiku. Dan apabila aku telah mencintai seorang hamba, ya kan? Itu catatannya. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba. Dan siapa-siapa yang memusuhi wali-waliku, hamba-hamba yang setia kepadaku, apa kata Allah? Aku menentang perang kepadanya. Maka sebagian ulama menyebut darah ulama itu, ulama itu beracun, katanya. Ulama itu beracun. Maknanya yang betul-betul ulama, bukan ular dalam semak. Apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Jadi kita ingin dapat sampai pada puncaknya memang menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan yang dicintai itu hadiahnya adalah rahmat. Quran dan solat. Quran adalah pedoman, solat adalah tautan. Agar kita sampai kepada Allah. Solat wajib lalu ada 6 solat sunnah yang mesti kita perhatikan. Dia ringan-ringan tapi pahalanya besar. Pertama apa? Solat sunat yang paling penting dari seluruh solat sunat. Dari seluruh solat sunat nih, yang paling penting. Kata Ustadz Dr. Mawardi. Ustadz Dr. Mawardi kenal? Yang nomor 3 tuh. Yang nomor 1 Wahid. Nomor 2 Nasir. Nomor 3 Pak Samsuar. Tapi kawannya Ustadz Mawardi. Ya, gitu. Mana aja lah. Yang supaya kenal aja. Wahid nomor 1. Yang Kang Kadir ini nomor 1 nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjelaskan apa itu salat sunat yang paling dicintai Allah setelah salat wajib, adalah salat sunat kalau kita kerjakan dia hampir wajib, ditinggalkan sekali-sekali berdosa, dikerjakan sering-sering berpahala, dan itu paling diperhatikan. Bapak Ibu, apa salatnya? Salat sunat rawatib. Mana lebih tinggi posisi solat rawatib ketimbang solat tahajud? Mana lebih tinggi solat rawatib ketimbang tahajud? Mana lebih tinggi posisi solat rawatib ketimbang solat tarawih? Dia ada orang kadang pergi solat tarawih, ba'da isya dia nak solat sunat. Duduk dia dulu dengar ceramah, solat sunatnya tinggal lah. Solat sunat rawatibnya. Maka solat yang paling diperhatikan setelah solat wajib, solat sunat rawatib. Apa itu solat sunat rawatib? Solat sunnah yang mengiringi solat wajib. Usahakan lengkap dalam setiap hari. Rawatib dibagi 2. Yang satu muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Yang muakkadnya inilah yang mesti diperhatikan. Kata Nabi, apa pahalanya Pak? Man shalla isna raka'atin yauman banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat sunat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah sholat sunat itu pasti sholat wajib. Kalau sudah sholat wajib itu sudah punya kartu untuk menjadi ahli surga.
Jadi tinggal mengisi isi surganya aja dengan istana-istana indah. Jadi kira-kira Kang Kadir sudah berapa banyak nih istana di surga? Numpang satu ya. Kalau ada 10, saya numpang 2 malam jadilah 2. Kalau Pak Ketua kita mungkin dah banyak kali nih, Bu. Amin ya Rabb. Ini kan kadang-kadang kita tak perhatikan. Ada orang yang mengakunya ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Selesai sholat hilang dah. Katanya sholat sunat di rumah apa iya? Kadang-kadang keluar masjid pun masih kaki kanan ya. Ngakunya ahli sunnah, keluar masjid pun masih kaki kanan. Nah, itu masih jauh daripada sholat kan? Ngakunya ahli sunnah, ya kan? Celananya cingkrang, jenggotnya panjang. Masuk masjid masih kaki kiri. Pas sholat ba'diyah hilang ya? Sholat sunnah di mana? Tapi ngobrol dia di atas kendaraan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak usah sebut orang lah, kita aja. Jadi sholat sunat rawatib 12 rakaat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam hadis Imam At-Tirmizi. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim 10 rakaat. Jadi siapa-siapa yang tak sanggup 12 rakaat, baginya 10 rakaat sudah terwakili. Tapi ketika Ibunda Aisyah ditanya, juga kepada Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, yang 12 itu mana? Kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tadi mungkin ada yang bapak belum sholat ba'diyah tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak bisa 12, 10 boleh. Mana yang 10? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Dan masing-masing di antara sholat-sholat itu pahalanya beda-beda. Kalau kita kerjakan 12 rakaat lengkap atau 10, sama pahalanya dapat istana di surga. Tapi masing-masing dari satu amalan sholat sunnah rawatib itu beda-beda. Contoh, 1, sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu sholat sunat qabliyah subuh. Sholat subuh itu namanya 3. 1 sholat fajar, yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat ghada. Jadi namanya sama. 1 namanya Zulkarnain, 1 namanya Uzu, 1 namanya Ustadz Zul Umar. Itu juga orang ya. Gitu kan. 1 namanya Pak Edison, 1 namanya Ketua Masjid As-Sabirin, 1 lagi penasihat jemaah Ikatan Keluarga Kuantan Sengingi. Itu juga orang ya. Gitu. Jadi sholat fajar, sholat subuh, sholat ghada itu sama. Tinggal yang 1 sunat, 1 wajib. Jadi sholat sunat fajar berarti sholat qabliyah subuh. Sholat fajarnya, sholat wajibnya, sholat subuhnya. Sholat subuhnya, sholat fajarnya, sholat ghadanya. Dengan 3 nama ini, Nabi pernah bersabda dengan hadisnya. 1, tentang sholat subuh. Apa kata Nabi? Man sholat subuh fi jama'atin, faka'annama sallu kullal lailah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, sama dia dengan sholat tahajud semalam suntuk. Kan subuh Nabi bilang. Lalu kata Nabi, raka'ataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Itu dari Ibunda Aisyah, dari Imam Muslim. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Nabi sebut juga fajar, Nabi juga sebut subuh. Tapi sunatnya ini, yang fajar itu Pak. Lalu mana yang ghada? Kata Nabi, man sholla ghada'an fi jama'atin. Siapa yang sholat pagi-pagi. Jadi ghadan itu pagi-pagi Pak. Siapa yang sholat pagi-pagi berjamaah. Maksudnya sholat subuh. Fi jama'atin summa qu'udan. Lalu dia duduk. Bizikrillah, dengan berzikir, ngaji, taklim. Tak pindah dari masjid, dari tempatnya. Summa illa tadlu asyams, sampai matahari terbit. Summa sallu raka'ataini, lalu dia solat 2 rakaat. Fakanat lahu ka ajrihi hajj wal umrah tamah. Sungguh baginya Allah berikan ganjaran sama naik haji dan umrah sempurna. Jadi 3 nama itu Nabi sebut dengan 3 fadilah. Subuh berjamaah sama dengan solat sunat tahajud semalam suntuk. Solat fajarnya, solat sunatnya sama dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian solat berjamaah pagi-paginya, lalu kita duduk tak pergi sampai waktu isyraq, awal duha, dapat pahala haji dan umroh. Itu baru masing-masing satu ya Pak. Yang sunatnya luar biasa, apalagi yang wajibnya. Kalau solat qabliyahnya adalah menjadi bagian terbaik daripada dunia dan seisinya, maka solat wajibnya jauh lebih dahsyat daripada solat sunatnya, subuh. Solat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa maksudnya Bu? Bukan kaya. Kata Anas bin Malik, kalaulah kaya ukuran bandingan dari setiap amal soleh kita, rugilah kita. Kena kaya itu dia habis. Aku lebih suka lagi mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau aku lebih suka lagi dengan solat 2 rakaat qabliyah subuh itu daripada dikasih uang
sekitar 1 triliun atau 1 miliar. Dia katakan 600 dinar, 100 dinar. 100 dinar itu sekarang sekitar 600 juta lah. Kenapa begitu? Karena uang itu habis dibelanjakan dan dipakai. Sedangkan sholatmu, zikirmu, dia kekal di sisi Allah. Jadi nggak cocok kalau dibanding-banding. Siapa yang sholat sunat fajar, dia berarti dialah yang paling kaya hari ini. Bukan gitu. Dialah orang yang punya bekal untuk bertemu dengan Allah. Itu baru cocok. Baik Bapak Ibu. Jadi sholat sunat fajarnya saja luar biasa. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Allah sebut dalam surah Al-Isra. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran yang dimaksud di waktu fajar dalam Quran ini adalah imam yang membaca Quran, makmum yang mengaminkan, sholat berjamaah di waktu subuh, itu disaksikan malaikat. Siapa-siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, sungguh dia dalam jaminan Allah. Masya Allah. Ini bab sholat subuhnya. Kita bab tadi cerita, agar dapat cintanya Allah, jangan tinggalkan sholat sunat fajar. Tadi pagi ada sholat sunat fajar, Bu. Seberapa pentingnya? Rasulullah kalau tinggal, dia mengkodok, Pak. Mengkodok, menggantinya. Misalnya tinggal dia, pernah Nabi ketinggalan, Pak. Udah suntuk waktu, langsung sholat berjamaah saja subuh. Lalu setelah selesai sholat subuh, Nabi melaksanakan sholat qabliyah subuh itu. Usolli sunatal fajr, raka'ataini kodokan lillahi ta'ala. Tapi jangan kodok-kodok. Ya, jangan kodok-kodok. Tahu Pak, jangan kodok-kodok. Sesekali boleh. Nanti je lah awak qabliyah subuh sholat fajar ni nanti dikodok aja. Itu betul sengaja itu. Jangan dikodok-kodokkan. Sekali ndak apa juga. Gitu. Dengan itu pula lah para ulama ahli fikih mengkiaskan bahwa sholat qabliyah zuhur itu boleh dikodok. Jadi mengkodok sholat fajar itu pernah dilakukan Nabi karena dia sunat muakkad paling dahsyat nilainya. Lalu sholat sunat qabliyah zuhur itu tidak terdapat riwayat Nabi mengkodoknya karena Nabi tak pernah tinggal. Tapi karena dikiaskan dia adalah muakkad dan pahalanya juga luar biasa, maka para ulama, sebagian ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan mengkodok sholat qabliyah zuhur kalau terlambat. Kadang-kadang kita kan masuk masjid orang dah qomat. Ya, kalau kita sholat sunat tak dapat jamaahnya. Jamaahnya lebih utama. Setelah sholat zuhur, kerjakanlah sholat ba'diyahnya dahulu boleh, lalu diqodok sholat yang tinggalnya, yaitu qabliyah. Usolli sunat az-zuhri qabliyatan raka'ataini qodokan lillahi ta'ala. Atau dengan niat yang usolli sunatul qabliyah zuhri rakaat ini kodokan lillahi ta'ala. Tapi tetap juga jangan kodok-kodok. Sesekali boleh. Yuk. Ini dikiaskan. Apa nama solat sebelum subuh tadi? Namanya solat sunat fajar. Atau solat qobliyah subuh. Sedangkan solat sunat zuhur hanya 2 solat qobliyah yang utama, Pak. Selebih itu tidak utama. Selebihnya ghairu muakkad. Mana yang ghairu muakkad? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tapi sebelum subuh dan sebelum zuhur adalah paling utama. Sehingga namanya pun beda. Kalau sholat sebelum subuh namanya sholat sunat fajar. Kalau sebelum zuhur namanya sholat sunat zawal. Pernah dengar? Belum. Sudah ngaji malam ni Pak. Namanya sholat sunat zawal. Zawal itu matahari sudah tergelincir. Kita boleh melaksanakan sholat zuhur. Azan. Dan sholat sunat zawal ini adalah sholat sunat yang dicintai Nabi setelah sholat fajar. Apa kata Nabi? Aku suka sholat 2 rakaat ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu udah condong. Kan dia mulai matahari dari barat, dari timur. Tengah-tengah, berarti matahari tegak. Tergelincir itu mulai jatuh dia. Arah mana? Arah Ka'bah. Mulai tergelincir, berarti sholat zuhur masuk. Maka aku suka sholat sunat 2 rakaat ketika itu. Kenapa? Kata sahabat. Karena amal-amalku diangkat ke langit. Dilihatkan. Jadi tiap hari itu amalan kita dibawa tuh setiap zawal. Nama solatnya solat sunat zawal. Usolli sunatal qobliyah zuhur. Boleh Pak. 3 namanya. Qobliyah zuhur. 2 nama. Usolli sunatal zuhur. 1 lagi usolli sunat zawal. Ada orang dulu Pak. Saya diskusi dengan kawan-kawan kan dapat hadis tuh. Dia laksanakan 10 menit sebelum solat zuhur. Memang ada hadisnya. Usolli sunat zawal raka'ataini lillahi ta'ala.
Saya bilang ini belum waktu zawal, 10 menit waktu zuhur, sebelum zuhur itu sholat yang dilarang karena matahari tegak betul. Setengah jam sebelum zuhur masih waktu duha. Jadi zawal itu apa? Waktu setelah matahari tergelincir. Itu pula lah waktu terbaik melontar jumrah di hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Makanya kita lontarkan hari pertama 10 tuh 10 Zulhijjah pagi waktu duha. Besoknya zawal. Tapi kami sama Bang Lodi itu dilarang, ya kan? Awas macet katanya kan. Tapi pergi juga kita Bang. Habis asar kami melontar. Habis asar, jadi zawal itu zuhur menjelang asar. Waktu-waktu utama. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam kitab Ayatus Sahabah, kalau mereka banyak lupa, banyak tidak sempurna sholat tahajudnya, cuma dapat 4, cuma banyak dapat 2 misalnya di malam hari, mereka memperbanyak sholat sunat di waktu zawal. Bukan mengkodok sholat, tapi membayar kekurangan. Jadi mengganti sholat tadi, bukan niatnya usolli sunat tahajud qobliyatan, kodaan bukan. Tapi sholat sunat mutlak untuk mengisi kekurangan sholat-sholat sunnahnya di waktu malam hari. Balik kita ke kaji. Sholat apa Bapak Ibu yang utama setelah sholat wajib? Sholat rawatib yang 12 rakaat. Selebih dari 2 yang qobliyah ini tidak ada nama khusus. Walaupun dia muakkad. Contoh ba'da maghrib ada nama khusus? Tidak ada. Sholat isya, ba'da isya ada nak nama khusus? Tidak ada. Jadi kan 2 kali di waktu sebelum sholat, yaitu qobliyah subuh, sholat fajar namanya, qobliyah zuhur namanya zawal, qobliyah maghrib, qobliyah tidak ada lagi cuma 2, selebihnya ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, tidak ada nama khusus. Wah ini dia. Bapak Ibu bisa kita hidupkan sholat kita minimal 12 rakaat sholat sunat rawatib ini setiap hari akan dibangunkan istana di surga. Kira-kira dalam sebulan ini dah berapa istana Bapak Ibu punya? Hah? Bang Saleh dah dapat tak? Ini hari ini tanggal 10 bulan Agustus, tanggal 8 bulan Oktober. Kira-kira udah dapat 8 rumah belum kita? Kalau kita hitung 1 rumah istana di surga, 1 sholat rawatib lengkap dari tanggal 1 sampai hari ini. Ada tak Bapak Ibu yang tidak bolong sholatnya? Minta saya 1 boleh? Dia. Jadi sahabat-sahabat dulu tuh gitu Pak. Hari ini lengkap Pak 12. Nanti tengok penutupnya sholat isya kan. Jadi dari subuh tadi, siapa yang subuh tadi sholat fajar? Ada. Siapa tadi yang zuhur 4 rakaat? Ada. Siapa yang zuhur ba'danya 2 rakaat? Ada. Maghrib 2 rakaat. Tinggal 10% sisanya lagi apa? Ba'da isya. Jangan lupa nanti ngerjakan salat ba'diyahnya supaya dapat istana di surga. Bu, kalau salat sunat itu kata para ulama, khusyuk tak khusyuk diterima Allah. Karena kita dengan rela hati mengerjakannya, bukan paksaan. Bisa Bu? Pak? Insyaallah. Habis waktu Pak? Belum. Baru salat sunat rawatib ya, dia 6 salatnya. Yang kedua, salat yang diperhatikan setelah salat sunat rawatib yang paling diperhatikan Nabi SAW adalah sholat witir. Kedudukan witir itu posisinya hampir sama dengan tahajud. Tetapi witir itu di dalam para ahli fikih, terutama fikih Hanafi dan Maliki, sholat witir itu jadi wajib. Tidak termasuk sholat 5 waktu, tapi wajib untuk dikerjakan. Sampai-sampai seperti apa Nabi memperhatikan sholat witir di dalam hadis Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun Nabi sedang di atas unta. Tak pernah meninggalkan sholat witir. Walaupun sedang naik unta, tetap sholat witir. Secara fikih minimalnya 1 rakaat. Itu secara fikih minimal. Bapak Ibu 1 atau 3 atau 5 atau 7? 3 dengan ayat pertama sabihis. Yang kedua, Qul Kafirun. Yang ketiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau misalnya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Jadilah, penting 3 rakaat. Tapi kalau sempurnanya, sunnahnya Nabi SAW, sholat witir itu rakaat pertama membaca sabihis, rakaat kedua surah Al-A'la, yang rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga suratul Ikhlas ditambah 2 surat Al-Mu'azzatain, 2 surat mohon perlindungan. Tapi kadang-kadang memang sholat witir ini udahlah dalam keadaan ngantuk, Pak.
Lain memang godaannya, agak-agak berat. Nanti milih ayatnya tuh jarang pula sabihis. Kadang-kadang rakaat pertama kafirun, rakaat kedua nanti izaja, rakaat ketiga baru 3. Kalau lagi malas betul, langsung aja 3 surat tuh. Kul. Pertama kul, yang kedua kul, yang ketiga kul. Apa? Yang penting kita kerjakan sunnah yang membuat Allah Ta'ala cinta. Bapak Ibu, dalam setahun terakhir ini, ada enggak sholat witir yang tak tinggal? Bisa enggak kita komitmen malam ini untuk diri kita? Ini kan amalan bonus tambahan. Cintanya Allah sama kita bertambah. Bisa enggak mulai malam hari ini sampai selagi badan sehat, selagi hayat di kandung badan, saya percaya Bapak Ibu tak ada lagi yang meninggalkan sholat wajib. Bisa enggak kita hidupkan setiap malam sholat witir? Walau hanya dengan 1 rakaat. Kami dulu sama Pak Yai almarhum, Allah yarham Yai Uzairon, pokoknya kalau takut betul tertinggal witir itu kerjakanlah seperti Sayyidina Abu Bakar. Selesai sholat isya, langsung sholat ba'da isya, langsung sholat witir 1 rakaat. Itu waktu sekolah Pak. Sekolah. Sekarang pun kalau malas-malas gitu juga. Usahakan sholat witir jangan tinggal. Jadi kadang ngapa Ustaz lama sholat sunatnya? Menyelesaikan witirnya. Jadi kalau saya lah biasanya, ini praktek yang diajarkan guru kami. Habis sholat isya, sholat ba'diyah, lalu sholat tobat 2 rakaat. Sudah itu langsung kalau bisa sholat hajat. Kalau enggak langsung sholat witir. 3 bisa, 1 bisa. Kalau kurang nanti ditambah dengan sholat tahajudnya, diperbanyak rakaatnya menjelang subuh. Usahakanlah jangan sampai tinggal witirnya. Witir terbaik, witirnya Umar bin Khattab setelah Nabi. Umar bin Khattab mengakhirkan witir setelah tahajud. Abu Bakar mengawalkan. Apa beda di antara keduanya? Abu Bakar hati-hati, sedangkan Umar dia kuat. Kira-kira Bapak Ibu ini termasuk kelompok hati-hati atau kuat nih? Dua-duanya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang hati-hati. Saking hati-hatinya lupa. Tadi malam witir kan Bu? Insyaallah. Kapan batas waktu witir habis? Waktu azan subuh datang. Adakah amalan mengkodok salat witir? Tidak ada. Kalau tertinggal maka sayanglah. Tak dapat kita keutamaan malam. Apa keutamaan witir dengan malam itu? Lengkap solat malam kita. Kata Nabi, tutuplah solat malam kalian dengan witir. Maknanya bukan tak solat lagi. Sudah sempurna semua solat kita kerjakan malam itu. Walaupun tak kerjakan solat lagi. Begitu Pak padilahnya. Tutuplah solat malam kalian dengan witir. Maka dengan itu kita tidur atau kita bangun setelahnya. Maka Allah hitung sepanjang malam itu kita sedang beribadah. Kerennya Allah Ta'ala mengasih pahala kepada orang-orang beriman. Tutup maksudnya bukan berhenti. Lengkaplah sudah solat malam itu dengan bilangan ganjil. Siang hari ditutup dengan solat ganjil. Malam hari ditutup dengan solat ganjil. Solat ganjil siang hari namanya solat maghrib. 3 rakaat. Solat ganjil di malam hari namanya solat witir. Datangnya waktu pagi. Kalau udah fajar itu kan habis waktu witir. Sama waktu witir dimulai sebelum fajar. Waktu maghrib dimulai sebelum datangnya malam. Satu hukumnya wajib. Satu lagi hukumnya sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, dua-duanya wajib. Yang satu fardu yang 5 waktu, satu lagi wajib atas mendirikan sholat malamnya. Saking wajibnya Nabi tak pernah tinggal walaupun berada di atas pelana unta. Yang ketiga, 1 sholat rawatib, 2 sholat witir, yang ketiga baru sholat tahajud. Sholat tahajud untuk Nabi adalah wajib. Bahkan sholat tahajud ini lebih awal daripada sholat 5 waktu yang sehari semalam. Karena Nabi SAW sudah sholat. Para ulama sepakat bahwa sholat-sholat yang sudah didirikan sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu adalah sholat qiyam, sholat tahajud. Sholat yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala pada malam-malam harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking pentingnya sholat tahajud, Allah mengirim ayat sebagai pedoman menjelaskan tentang utama sholat tahajud banyak sekali. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran yang isinya, satu surah dalam Al-Quran isinya adalah khusus menceritakan tentang tahajud. Yang kemudian beberapa ayat yang isikan tentang tahajud. Misalnya surat tahajud, bukan misal. Surat yang Allah turunkan untuk tahajud. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil lail. Sambung deh. Belum hafal. Tak ada apa nanti sama Pak Haji.
Hai orang yang berselimut, bangun pada malam hari, awingkus, bangunlah walaupun hanya sedikit. Tak dapat sepengaruhnya 2/3-nya, dapat 2/3-nya, sepertiganya, dapat sikit-sikit jadilah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran pada waktu malam itu dengan tartil, karena ketika itu betul-betul membuat hati terkesan. Yang kedua mana? Pada surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ba'asaka rabbuka maqamman mahmuda. Pada sebagian malam, bukan semuanya, sebagian aja. Bangunlah kata Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah padanya, bersusah payahlah maksudnya. Orang sedang enak tidur, bangunlah. Sebagai amal tambahanmu, semoga Tuhanmu yang berdoa untuk kita tuh Allah. Semoga Tuhanmu meletakkan kamu menjadi hamba yang terpuji. Apa terpujinya, Pak? Semuanya Allah tuntun dalam kebaikan. Dan hakikatnya orang-orang ahli tahajud ini terpujinya matinya husnul khotimah, Pak. Karena satu amalan solat sunat yang tak bisa diriakan itu solat tahajud, Pak. Siapa yang nak nengok waktu tengah malam? Nak nengok dengan siapa? Nak merasa dengan apa? Nak bisa diria-riakan, Pak. Diceritakan bisa. Tapi diriakan itu apa? Solat tahajud. Orang tidur cuma kata Allahu Akbar. Tapi kalau rasanya itu hadir, maka dalam tahajud itu betul-betul hening. Semua kondisi dalam keadaan tenang. Doa paling fokus. Itulah melatih gelombang otak menjadi gelombang alfa. Gelombang alfa itu dalam konteks ilmu psikologi sangat dekat dengan alam semesta. Maka orang bangun tahajud itu rata-rata, bukan rata-rata lagi, 90% doanya pasti insya Allah dikabulkan. Kenapa? Karena saat itu gelombang otak dalam keadaan tenang. Dunia dalam keadaan hening. Makanya Allah katakan, bahwa Nabi katakan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya, turun ke langit dunia. Bukan yang dikatakan orang salafi wahabi itu Allah Ta'ala zat yang turun. Tapi yang turun itu adalah sifat Allah yang memberi rahmat malam hari. Jadi siapa yang minta ampun, ku ampuni kata Allah. Siapa yang minta rezeki, paman barzakahu fa arzakahu. Siapa yang minta rezeki, aku kasih rezeki. Ila siapa lagi kata Allah? Siapa man mabtala fa afiyahu. Siapa yang sakit, aku sehatkan. Ana lagi mana kata Allah. Ala minta hatta yatul fajar, sampai waktu fajar datang. Jadi banyak-banyaklah tahajud itu dalam doa, Pak. Walaupun misalnya tahajudnya hanya 8 rakaat, setengah jam, tapi doanya bisa 40 menit atau 1 jam. Wah, itu luar biasa. Karena induknya juga dalam doa. Ada Allah sebut dalam surah Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada bagian malam itu sujudlah kamu panjang-panjang. Fasjud lahu wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang itu apa tuh? Berdoa, pujilah Allah Ta'ala, banyaklah zikir. InsyaAllah hajat-hajat kebaikan kita dikabulkan Allah. Amin. Ada tak hajat Bapak Ibu yang belum dikabulkan? Hah? Dalam bahasanya, kita berdoa, ada tak doa Bapak Ibu yang belum dikabulkan? Doa kita bukan belum dikabulkan. Semua doa kita dikabulkan, tetapi belum sesuai dengan keinginan. Semua doa kita dikabulkan, kata Syekh Abdul Wahab Sya'roni ketika kita menyebut Allah. Allah itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Allah izinkan kita menghadapnya. Tidak ada paling istimewa di dunia ini menghadap kecuali menghadap Allah. Menghadap presiden aja belum bisa tentu kita bisa. Sekarang kita Allah izinkan menghadapnya setiap malam. Artinya dengan berdoa itu sudah Allah berikan keistimewaan. Cuman ada keinginan kita belum sama dengan ketetapan Allah. Bapak Ibu mau sama nak keinginan dengan keinginan Allah? Mau? Tahajudlah. Lanjutlah. Doanya banyak. Ada tak keinginan doa kita yang belum dikabulkan? Semua dikabulkan. Cuma yang Allah kabulkan itu beda dengan keinginan kita. Bisa jadi keinginan kita nafsu. Kalau dah bangun tahajud insyaAllah. Nafsu-nafsu pun nanti Allah kabulkan. Amin. Kena udah membunyi dia. Berarti dia 6 solat. Kita sambung bulan depan 3 solat lagi. Jadi 1 rawatib, 12 rakaat atau 10? 12 lah ya, insyaAllah. Yang kedua, witir. Yang ketiga, tahajud. Kapan kita boleh tinggalkan ini? Usahakan tidak tinggal-tinggal sampai malaikat maut jemput kita. Walaupun tahajudnya hanya 2 rakaat, witirnya 1, usahakan jangan tinggal. Bisa Bang Haji? Kang, bisa Kang? Insyaallah. Bang Haji Soleh? Minimal 2 rakaat. Ustaz, kami kalau tak terbangun malam gimana? Tak terbangun malam, takut betul. Jadikan ini secara kaifiat, jadikan seperti sholat tarawih, Pak. Kan bulan Ramadan aja yang tarawih. Di luar Ramadan kan tak ada tarawih.
Kenapa tidak kita bikin sebelum tidur tuh qiyamul lail? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat hajat, salat tobat, qiyamul lail. Udah tuh witir, dah tidur. Kalau terbangun alhamdulillah, kalau tak terbangun kita sudah menyempurnakan salat malam. Gitu, Pak. Mana salat malam tuh? Bisa dikerjakan setelah Isya, bisa dikerjakan di akhir malam, pokoknya salat malam. Kecuali dikerjakan pas maghrib. Baru tak salat malam, salat maghrib namanya tuh. Jadi qiyamul lail itu masuknya setelah waktu Isya masuk. Jadi Isya'nya adalah awal malam, ba'diyahnya malam, kemudian awal malam, pertengahan malam, di 2/3 akhir malam. Mana yang paling mustajab waktunya? Adalah 2/3 akhir malam. Jam berapa tuh, Pak? Jam 3:30 sampai jam azan subuh. Kadang bangun kita jam 1, jam 2. Lewat pula subuhnya. Ini pula ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 ada ya. Rawatib, witir, tahajud. 3 lagi kita sambung bulan depan. InsyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Semoga kita semua dengan tujuan amal sunat ini menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.